Ya, shalom, selamat sore. Ya, luar biasa ya, walaupun hujan tetap kita semangat ya. Yang penting kerinduan kita ini mau memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu difokuskan dulu. Nah, nanti kalau itu sudah kita dapat lakukan, sudah pasti Tuhan berikan yang terbaik. Ya, oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus Kau berikan yang terbaik Tuhan. Ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu memuliakan nama-Mu Tuhan, rindu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, terkhusus Tuhan, berkati anak-Mu, jemaat-Mu ini dengan firman dari-Mu Tuhan. Mari kita yang siap melakukan ibadah pada sore hari ini sama-sama katakan amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri dulu. Ya, biar kita tidak kelihatan kademen ya. Ya, nanti kalau kademen kayak ayam ya, biasanya jerusuk-jerusuk gak karuan ya. Ya, ini ada gerakan yang mungkin pernah dilihat di TikTok. Ya, tapi gerakan ini agak bagus sih. Agak bagus itu terkhusus buat lansia. Jadi lansia itu gerakannya itu enggak usah terlalu berat, enggak usah. Nyantai aja, tapi gerakan ini saya enak nanti ya. Saya contohkan yang pertama ya. Gerakan yang pertama ini harusnya ada yang mandu bawakan mixnya. Ya, tapi ini jangan dibuat kayak lelucon apa enggak. Tapi gerakan ini benar-benar bagus buat lansia. Jadi kita ini gerakannya itu seperti orang lembeng ya, tahu ya orang lembeng ya, tahu ya. Apa lembeng kabeh di sini? Oh enggak. Jadi gerakannya cuma gini aja sudah, gini aja. Ya, sampai akhirnya makin besar gitu ya. Ya, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Nyantai aja, dikit aja gini. Nah, makin besar. Jangan nyampluk koncoy pokoknya ya. Ya, sampai hitungan sampai 30 ya. Sudah enak ya, agak enak ya. Balik lagi kecil, terus balik lagi sampai besar. Ya. Terus lagi digoyangkan terus tanda biar tidak kedinginan. Ya, terus kecil, terus jadi besar. Ya, betul ya. Enak sudah. Ya, terus digoyang terus biar enak. Terus digoyang terus. Ya. Oke. Masa cuma tangan ya? Ya, tangan aja. Memang gaya lembeng ini memang. Terus tangannya aja biar kita nggak kedinginan sampai gaya besar. Ya. Terus yang kedua, kita cuma gaya 2 aja. Kakinya yang kanan maju. Kanan maju jangan jauh-jauh. Dikit aja. Nah, ditekuk dikit ya. Terus tangannya maju ke depan gini. Agak bungkuk dikit aja. Ya, sudah agak dikit lagi. Ya, terus digoyang. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya canda aja. Maksudnya biar tidak kedinginan ya, betul ya. Ada sukacita kan? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, mari kita mulai ibadah ini dengan kita lebih bersyukur lagi karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik sampai hari ini. Ya, buktinya kita di sikon apapun, bahkan hujan tidak menghalangi kita untuk hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbangin, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kau berkati hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, lawatan sempurna. Haleluya, haleluya, puji syukur hanya padamu. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Kiranya hari ini Tuhan terus menyertai kita, sikon apapun kita. Mungkin keadaan kita tidak nyaman, keadaan kita tidak enak, tapi tanpa dirasakan, setiap hari ini kita selalu disertai sama Tuhan, dirawat, diberikan yang terbaik. Karena apa? Tuhan itu ngerti, Tuhan itu peduli sama kita. Jadi kita nggak usah takut sudah. Yakini rencana Tuhan itu indah. Di dalam gelap tetap berharap, meski tak melihat, ku tetap percaya. Takkan ku ragu pertolonganmu, kau setia dalam rencanamu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli.
tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Lagu ini kiranya menginspirasi kita untuk tetap setia. Kita jangan takut dengan keadaan apapun, karena tanpa melihat Tuhan tahu, kita pun tahu segala yang terbaik kita pasti tahu. Tetap berharap meski tak melihat, ku tetap percaya takkan ku ragu pertolonganmu. Kau setia dalam rencanamu. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencana indah akan terus kita terima. Kita ini harus punya iman yang benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Buktinya sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan sukacita, itu yang penting. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal, tak pernah gagal. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal, tak pernah gagal, tak pernah gagal dalam hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, ini bacanya kita lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Ini lagu lama, kiranya lagu ini bisa membawa cita-cita. Kita rindu untuk benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ingin goyang, goyang aja. Nanti saya bantu untuk goyang. Kalau tidak goyang berarti tidak dapat berkat dari Tuhan. Ya, siap ya. Pasti lagu ini sudah sering didengar ya. Nah, ini sudah selesai. Ayo kita goyang. Biar tidak dingin, tidak kedinginan kita goyang ya. Pilih roh suci, maka yogi mana pulau. Kula memuji Gusti kaki sukareno. Awet roh suci paling mana sukareno. Gesang langgeng ayam tentrem selaminya. Roh suci, roh suci, oh roh suci, makan yo mana kula. Roh suci, oh roh suci, makan yo
ing mana kula. Kita lebih semangat lagi, kita goyang badan kita biar hujan-hujan ini kita jadi anget. Ya, kiranya dengan kita bergoyang sudah kita nggak akan sakit, pulang akan dapat berkat yang luar biasa. Bilira suci makarya ing mana kula, kula memuji Gusti Kang Sukarno. Awet roh suci paring manang Sukarno, gesang langgeng ayem tentrem selamino. Ayo kita angkat tangan kita. Roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Sekali lagi. Semakin kita goyang, semakin kita semangat, kita akan dibawanya sukacita. Kita akan terhindar dari segala penyakit sudah. Kita akan lebih enak bekerja. Ya, oke, ya. Bilira suci makarya ing mana kula, kula memuji Gusti Kang Sukarno. Awet roh suci paring manang Sukarno, gesang langgeng ayem tentrem selamino. Roh suci, roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Roh suci, oh roh suci, makarya ing mana kula. Makarya ing mana kula. Puji Tuhan, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Nah, kita sudah hangat sudah ya. Benar-benar kita rasakan, waduh, sukacita itu yang perlu ya. Oke, setelah kita muji nama Tuhan, kini kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini kita bawa pulang untuk jadi berkat yang luar biasa. Jalan mudah terserami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
hati kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Bahasaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kiranya firman ini kita dengar, kita terima, kita bawa pulang, kita renungkan, akan jadi rema dan jadi berkat yang luar biasa kalau benar-benar kita fokus mendengarnya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Silakan buat tambahnya untuk penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menemani pujian kami. Biarlah pujian ini boleh menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membacakan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan Yesus, Engkau yang materaikan dalam setiap hati, pikiran setiap kami, terlebih khusus untuk Oma Opa pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang berdaulat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Elmi. Nama saya Elmi. Elmi dari Sigep. Saya biasa pelayanan di Jakarta, tapi asal dari Mentawai. Dan Tuhan boleh bawa saya di sini pelayanan bersama dengan Pastor Maria. Mungkin itu saja sekedar perkenalan dari saya. Singkat waktu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan boleh mengajarkan kita untuk tua bersama Tuhan, ya, tua bersama Tuhan,
bahagia bersama Tuhan, selamat bersama Tuhan, begitu. Namun sebelum itu saya akan mengajak oma opa semua untuk yang pegang Alkitab, kita bersama-sama untuk membuka Alkitabnya dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Oh, enggak ada ya. Yang pegang Alkitab boleh kita bersama-sama ya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memukul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Di sini sekali lagi saya mengajak oma opa yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca sekali lagi kata mu diganti saya dan seterusnya. Paham? Oke. Jadi begini, sampai masa misalnya sampai masa tua Elmi aku tetap dia. Gitu, jadi kamu diganti jadi nama kita sendiri. Amin? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sampai masa tua Elmi aku tetap dia, dan sampai masa putih rambut Elmi aku menggendong kamu Elmi. Aku telah melakukan dan mau menanggung. Aku mau memikul Elmi dan menyelamatkan Elmi. Amin. Jadi seperti itu. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia di sini adalah oma opa yang mendengar, membaca, terlebih khusus melakukannya dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Kalau saya boleh mengambil satu tema untuk malam hari ini, sore menjelang malam, yaitu adalah bahagia di masa tua. Gak mungkin, tidak mungkin bahagia di masa muda. Kebalik, tentunya bahagia di masa tua. Nah, oma opa yang terkasih, pasti ada nih yang gak mau dibilang sudah tua ya, gitu. Saya saja secara pribadi masih menuju umur ke 29. Kadangkala saya gak mau, rasanya kayak udah tua banget gitu. Saya gak mau. Jadi kebanyakan orang tidak mau kalau dia dibilang tua. Benar apa betul? Dua-duanya ya. Jadi kebanyakan kita manusia, orang lebih senang dibilang muda, tidak mau dibilang tua. Lebih senang dipanggil, dia muda sekali, dia cantik sekali, dia keren banget, dia ganteng. Tapi kalau udah tua, kok ibu udah tua sih? Kok bapak makin keriput sih? Kok jalannya udah kayak gini sih? Pasti nggak mau. Jadinya hatinya kayak teriris-iris begitu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, sampai rambut kita putih pun Tuhan Yesus tetap menggendong kita. Jadi jangan takut, oma-oma yang rambutnya udah putih berarti siap digendong tuh. Bercanda. Nah, setiap tahun berganti, tentunya kita akan semakin tua. Bukan semakin muda. Sejujurnya kita tidak suka mengakuinya karena hidup pada zaman ini memuja vitalitas kemudahan kita. Dianggap mau dipuja, dianggap keren, gak mau dianggap tua, gak mau punya. Oma ini makin tua, makin keren, makin cantik. Gitu.
nggak mau dibilang udah wah oma-oma yang pokoknya udah tua, tapi selalu dia mau dibilang muda. Tetapi setiap orang pada akhirnya akan sampai pada usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, dan sampai seterusnya. Gitu. Kita akan sampai pada tahap-tahap itu. Dari yang masih balita, remaja, dewasa, bahkan sampai sekarang. Tetapi apa? Oma-opa masih tetap dalam penyertaan Tuhan. Masih tetap dalam penyertaan Tuhan. Masih kuat, masih sehat. Oma-opa ada yang sakit? Saat ini setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Pastor Maria. Amin. Supaya kita pulang boleh dilepaskan, sehat kembali, semangat kembali di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya, bagaimana Nabi Yesaya boleh menyampaikan janjinya kepada kita semua, baik kepada saya, kepada Bapak Pendeta, kepada pastor, pada oma-oma semua, opa, oma. Gitu. Jadi mengingatkan kepada kita, Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Tuhan kepada kita semua. Gitu. Jadi apa yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi rahasia bahagia di masa tua? Rahasianya apa? Ada rahasianya untuk selalu bahagia di masa tua. Masa tua, aduh sudah tua bawaannya mengeluh. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Enggak ya, enggak. Bawaannya mengeluh, cerewet, nggak bisa ini, aduh gini, sakit punggung, aduh mau bikin ini nggak bisa. Pasti ayo. Masih bisa. Kuat karena Tuhan Yesus kita kuat. Nah, lalu yang menjadi rahasia bahagia kita yang menjadi rahasia bahagia di masa tua kita itu apa? Selalu bersyukur. Amin. Yang pertama adalah tua bersama Tuhan, yaitu Tuhan tetap akan menjanjikan kasih setianya, kasih dan kesempatan untuk terus berbuah berapapun usia kita. Maksudnya, ketika kita tua bersama Tuhan, Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan untuk terus berbuah. Hal yang dilakukan untuk menghadapi masa tua bersama Tuhan adalah yang dibilang Oma tadi, bersyukur. Nah, di sini secara tidak langsung rasanya bersyukur itu sebenarnya gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang ya. Di mulut gampang. Tapi kalau saat lagi sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, nggak ada uang, apalagi lagi kesusahan, bisa nggak bersyukur? Harus bisa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang akan memberkati kita. Apapun kondisi kita, seperti lagu kita yang tadi, seperti apapun yang menjadi situasi, kondisi, keadaan, tetap bersyukur seperti firman Tuhan bilang, bersukacitalah, tetaplah bersyukur gitu. Dan hari ini juga mengingatkan kepada kita semua, oma-opa kita yang ada di sini, mengingatkan kepada kita semua, yaitu bersyukur dan bersukacita. Jangan memprotes segala kekurangan di usia tua. Jangan memprotes segala kekurangan di usia lanjut. Mentang-mentang aduh ini kurangan
segala selalu diprotes, protes. Nanti Tuhan sedih. Kalau Tuhan sudah memberkati oma opa dari muda sampai sekarang, Tuhan boleh memberkati oma opa bahkan masih sehat sampai sekarang. Hanya ada satu kekurangan saja, kita jadi protes. Tuhan, kenapa sih seperti ini? Tuhan, kenapa sih hidupku kayak gini? Kok kayak tanda tanya terus, kayak gini terus gitu. Jadinya memprotes sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit memprotes. Itu hanyalah mendukakan hati Tuhan saja. Lalu jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Lalu tetap ingatlah janji Tuhan. Seperti Mazmur 92. Seperti Mazmur 92. Di situ dibilang pada masa tua pun ia masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya sudah masa tua sekarang pun Tuhan tetap akan membuat kita menjadi berbuah. Berbuah artinya adalah seperti yang dalam Galatia, buah-buah roh, kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Dan penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling terakhir? Itu karena nggak gampang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Sedikit saja, diinjak kakinya. Aduh, apaan sih lo gini. Harus penguasaan diri. Seperti firman Tuhan, supaya kita bisa berbuah di masa tua. Lalu yang kedua, rahasia untuk bahagia bersama Tuhan di masa tua. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, bukan bersama dengan yang lain, tetapi bersama Tuhan. Yaitu berjalan bersama Tuhan berarti membiarkan Tuhan memimpin langkah kita. Adalah melepaskan hal-hal yang jahat, memohon Tuhan untuk memegang kita, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan hidup dalam hadirat Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Lalu kehidupan orang yang berjalan bersama Tuhan akan berbeda dengan dunia sekitarnya. Amin. Kehidupan orang yang berjalan bersama Tuhan akan berbeda dengan dunia di sekitarnya. Mereka akan menghasilkan buah roh, bukan buah dari keinginan daging. Gitu. Oma opa akan berbeda dari orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Oma opa akan terlihat bercahaya, ada kemuliaan Yesus Kristus terpancar di dirinya oma opa, karena oma hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, menghadapi masalah bersama Tuhan. Bahagia bersama Tuhan di masa tua. Yang ketiga adalah menghadapi masalah bersama Tuhan. Ketika ada masalah, jangan lari kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan lari kepada yang lain-lain, seperti mungkin kayak cari hal-hal yang membuat marah-marah, atau istilahnya setan lah gitu, atau apalah yang bikin hati Tuhan jadi sedih gitu. Tetapi hadapilah masalah bersama Tuhan dengan bergumul, berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya bergumul, bernyanyi, menyembah
menyembah Tuhan, memuji. Boleh juga berpuasa kalau Oma Opa masih kuat. Jadi menghadapi masalah bersama Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengurus segala sesuatu dan bersandar pada kekuatannya dalam menghadapi masalah. Percaya kepada Tuhan, bersandar pada kekuatan Tuhan, dan menjaga hati yang beriman. Jaga hati yang beriman. Kalau kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang tidak kita lihat Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Lalu hati yang baik akan mencerminkan perilaku dan ucapan yang baik pula. Artinya, jika hati kita baik, maka ucapan kita pun akan baik. Lalu perilaku dan ucapan kita pula akan baik. Amin. Kadangkala di usia lanjut, kadangkala mau pengennya disayang, benar nggak? Pengennya dekat dengan anak, pokoknya pengen disayang lah, pengen sedikit-sedikit lebih ke mudah sensitif. Tapi Oma Opa yang hidup di dalam Tuhan harus tetap bersyukur dalam hal apapun. Mau apapun kondisi, situasi, mau susah, mau anak-anaknya tidak ada di samping, atau kangen cucu, atau apalah sebagainya, tetap naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhanlah yang maha pendengar. Lalu yang terakhir adalah rahasia bahagia bersama Tuhan di usia lanjut adalah selamat karena bersama Tuhan. Siapa yang mau selamat bersama Tuhan? Semuanya. Saya juga mau selamat. Saya tidak mau tidak diselamatkan. Bagaimana caranya? Kebanyakan sebagai orang Kristen, artinya kebanyakan orang lebih senang selamat, tidak mau masuk, tidak mau. Aku nggak mau diselamat, aku nggak mau selamat, aku maunya selamat. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa selamat di dalam Tuhan, gitu ya? Sebagai orang Kristen, salah satu kata selamat, kata yang sering kita ucapkan adalah kata selamat. Sebenarnya apakah arti selamat? Selamat berarti selamat dari hukuman kekal di neraka. Jadi kalau Oma Opa mau selamat dan kita semua mau selamat, lakukanlah ketiga poin tersebut. Lakukanlah ketiga poin tersebut. Ada bersyukur, pokoknya mengiring Tuhan Yesus di masa usia lanjut, tidak sedikit-sedikit memprotes Tuhan, tidak sedikit-sedikit bersungut-sungut, sukanya memprotes gini-gini, bersungut-sungut, tetapi tetaplah naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan supaya kita semua, Oma Opa pada sore menjelang malam hari ini bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ada satu cerita dari Alkitab, 5 perempuan bijaksana sama perempuan yang tidak bijaksana, 5 perempuan bodoh sama 5 perempuan bijaksana. Katanya, Tuhan, kami sudah melayani-Mu, kami sudah setia, gini. Tetapi tidak ada persediaan bagi mereka. Seperti itu juga dengan kita pada hari ini. Harus punya persediaan, percaya, iman,
istilahnya begini. Oh, contoh paling kecil. Kita nggak tahu kapan saatnya air mati, ya. Jadi kita harus siap sedia, kita harus tampung air setiap saat di dalam bak, supaya kita nggak tahu kapan nanti tiba-tiba mungkin airnya mati, kita nggak bisa masak, kita nggak bisa minum, nggak bisa mandi, nggak bisa gosok gigi dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah mati, kita nggak perlu repot untuk cari air lagi, untuk stok beberapa jam selanjutnya sebelum lampu menyala. Gitu. Demikianlah dengan iman kita, hidup kita di dalam Tuhan. Harus ada, kita harus punya stok. Itu kita harus punya persiapan. Seperti 5 perempuan bijaksana. Mereka punya stok minyak tanah, gitu loh. Mereka punya stok supaya ketika rajanya sudah datang, lampu mereka itu, pelita mereka itu nggak padam. Gitu. Tetapi perempuan yang 5 itu yang tidak punya persiapan itu, perempuan bodoh seperti yang dibilang di Alkitab. Ketika rajanya sudah datang, lampu pelita mereka sudah padam karena mereka tidak punya persiapan. Demikianlah dengan kita pada hari ini. Apakah kita siap untuk memiliki persiapan di dalam Tuhan? Amin. Apakah kita siap diselamatkan sama Tuhan? Amin. Siap mengiring Tuhan sampai selamanya? Amin. Amin di sini dan amin juga di rumah dan amin juga di kehidupan selanjutnya. Jangan amin di sini, aman di luar. Amin di sini, jangan aman di luar. Tapi amin di sini, aman juga selanjutnya. Amin. Jadi selamat berarti menerima janji Tuhan, menerima janji Tuhan Yesus Kristus, yakni hidup kekal bersamanya di surga. Saya juga mau hidup di surga bersama Tuhan. Tapi belum saatnya. Oma-opa, saya juga masih punya tanggung jawab di dunia. Begitu juga dengan opa-oma semua kita semua yang ada di sini, kita masih punya tanggung jawab. Amin. Maka dari itu, ketika kita masih diberi kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Miliki hati yang baik, tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kita terhindar dari hukuman neraka, tetapi kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan saya akan mengundang Pastor Maria, dan sebelum itu kita akan menaikkan pujian Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama-lamanya. Tetap mengiring Yesus sampai kapanpun. Apapun situasi, oma opa tetap sedia mengiring Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus.
kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Biar pujian ini boleh menjadi iman opa-oma, menjadi doanya oma-opa. Kalau oma-opa mau tetap mengiring Yesus sampai lanjut usia. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Sampai tua kami mengiring Yesus. Sampai tua kami akan bersama Yesus. Karena Yesuslah dalam kehidupan kami. Yesus adalah nafas kami. Yesus adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara bisa. Haleluya. Kami undang yang mau didoakan silakan maju ke depan sebelum kami pulang. Di sini ada beberapa hamba Tuhan. Siapa yang perlu dan akan didoakan silakan maju ke depan. Orang yang maju ke depan bukan berarti orang itu mempunyai salah yang besar, mempunyai masalah, mempunyai sakit penyakit. Tapi orang yang maju ke depan adalah orang yang perlu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih.
akhiri Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Roh Kudus beracara dari kita sampai doraku dalam nama Yesus. Siapa yang berkasih dia Tuhan? Pasrah Tuhan pemilik Tuhan Tuhan. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yang dia berkati dia Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya Tuhan. Yesus beracara, Roh Kudus menjamah memberkati sakit penyakit saat ini. Pulihkan dalam nama Yesus. Operasikan segala sakit penyakit ini sehingga ada pemulih, ada kesembuhan. Roh Kudus bekerja berkat buat hidup. Buka hati, buka hati, buka nama Yesus. Buka hati. Roh Kudus mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Mengalir menerima sampai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pulihkan dia, sembuhkan dia. Dari segala macam apapun roh masalah ikatan kuasa yang mengikat hidupnya, kuasa kegelapan, kuasa orang-orang yang berjalan kami lepaskan Bukan dengan barang fana, kesembuhan keluarganya pekerjaannya rumah tangga dalam tangan kuasa Dengan darah yang dengan noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang kali ini. kuasa Tuhan, Roh Kudus mengalir dengan kekuatan yang baru. Roh Kudus mengalir, memulihkan, menyembuhkan, membawa ibu Marta semakin hari semakin tinggi untuk melayani Tuhan. Pakai 32 di mana dia berada untuk menjadi berkat, kekuatan yang baru, anugerah yang baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima itu. Dalam nama Yesus terima dengan iman. Dalam nama Yesus pakai ibu Marta Tuhan di mana dia berada. Kekuatan yang baru, iman yang baru, dengan emas perak.
kami kembali kepada Tuhan Amin. dalam nama Yesus. Berkati Ibu Bari Tuhan Amin. dengan segala usaha pekerjaannya. Yes. Berkati Ibu Bari masa tuanya mengiring Tuhan, Tuhan memberkatinya. Amin. Kami serahkan dalam tangan kuasa Yes. Tuhan. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberkati Amin. segala usaha yang dikerjakannya semuanya dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Wah, luar biasa ya. Ya, kita ini harus berbangga diri ya. Dalam arti persekutuan ini bukan untuk dipandang di suana itu, waduh luar biasa enggak. Mungkin belum kenal ya. Jadi kita ini sebenarnya lagi dilayani sama orang yang enggak dekat loh. Ya, betul ya. Jadi Pastor Maria ini punya suami pengembalaan di Australia. Nah, dia ini punya satu tim yang untuk berjalan lewat pantauan dari Australia. Jadi kita ini cukup bersukacita ya, cukup lebih lagi bersyukur ya dengan kita dilayani seperti ini. Kita nggak usah melihat kiri kanan, nggak usah lihat tentang doktrin apapun, enggak. Orang datang ke sini mau memberitakan firman Tuhan, terlebih lagi mau berdoa buat jemaat, itu sudah luar biasa. Ya, kita nggak usah punya terlalu pemikiran waduh doktrin apa yang dibawa, enggak. Karena kita memang di sini interdenominasi. Jadi kita semua terbuka. Yang penting sing diomongno Tuhan Yesus, ojo ngomongno liyane. Nah, seperti hari ini pun wah cocok sudah. Ya ini firman buat lansia. Terlebih lagi masih rambutnya masih memutih, kita tetap digendong Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Sepertinya firman yang simpel, tapi saya ikut mendengarkan ini luar biasa. Jadi benar-benar kita ini lansia ini benar-benar dibawa itu supaya kita ini tetap bersyukur dan bla 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 tadi. Nanti firmannya bawa pulang untuk jadi berkat, untuk jadikan tema, terlebih lagi renungkan. Nanti mau tidur renungkan tadi. Yang bawakan tadi Evangelis Elmi. Oh ya, saya taunya Evangelis Elmi gitu. Yang saya hafal tadi banyak gininya. Ini Korea ini. Ini penuh kasih ini ya. Nanti dilihat YouTube-nya banyak gininya. Nah, ini bukan mengada-ada tapi benar-benar penuh kasih ya. Wah. Memberitakannya waduh seperti guru taman kanak-kanak. Jelas. Dosen. Wah, luar biasa kan loh ini loh. Ini tadi dosen, kita dilayani dosen ya. Benar-benar kita ini tempat ini walaupun katakanlah di kampung bocor pisan wangel mlebune mlebu gang gak karuan wis nureken wis. Penting saya bawa jemaat untuk benar-benar berubah, melakukan kehendak Tuhan, terlebih lagi di masa tua sudah dijelaskan dipersiapkan diri ya. Oke, ini bahasanya untuk kita memberikan yang terbaik, berikan dengan tulus, berikan dengan satu keikhlasan tanpa ada rasa beban apapun, terlebih lagi berikan dengan penuh sukacita. Silakan yang bertugas berdoa, silakan maju ke depan, silakan Bu Maria Jualia. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang terbaik yang selalu berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami dan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kepikiran kami. Tuhan, bawa kami semua jemaat di tempat ini untuk saling memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berikan kami hati penuh kasih Tuhan. Berikan kami ketulusan untuk menjalani kebenaran-Mu. Bapa, sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami yang kami akan memberikan persembahan, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu. Dan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan. Dan
Kiranya kasih setiamu selalu menyertai kami dan kau memberkati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Maria Julia. Ya, kita berikan dengan penuh sukacita, ketulusan. Kita nggak usah mikir macam-macam. Terus berikan dengan penuh sukacita, tulus, ikhlas. Saya yakin nanti yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Telah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Ya, terima kasih buat taburan berkatnya, kiranya akan dipakai untuk perjalanan misi visi JGS Tokang. Jadi kita nggak perlu memikirkan banyak pikiran yang nggak beres, karena saat-saat ini memang kita lagi diperhadapkan dengan satu hal yang mungkin tidak kita inginkan, semua tidak menginginkannya. Tapi percaya, yakin, saya punya misi visi, saya punya keyakinan. Kalau saya terus berdoa, bersimpu, kalau memang jalan saya salah, Tuhan tegur, Tuhan hentikan. Bahkan kalau Tuhan berkehendak, saya harus berhenti, saya akan hentikan. Nah, tapi saya terus yakin bahwa lawatan Tuhan akan terus menyertai JIG Yes Tokang. Itu yang perlu kita pegang. Iman kita harus tetap kuat. Apapun, sikon apapun yang terjadi, kita tetap fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Nah, kiranya ini terus dibawa, dipegang terus, guys. Mungkin kata-kata Bapak Wijaya ini Bu Ikin kok kayak pantun gitu ya. Karena kita memang dibawanya itu untuk apa sih? Fokus. Firman hari ini kita kalau nggak fokus percuma. Firman hari ini tadi diberitakan itu percuma. Fokus lurusnya sama Tuhan. Terus penuh ketulusan. Apa yang kita lakukan itu tulus saja. Terlebih lagi tanpa modus. Dimanapun kita beribadah, jangan ada modus, tapi tetap fokus. Nah, itu yang kita harapkan di JIG. Kiranya ini akan menjadi satu teladan yang luar biasa. Ya, sebelum mengakhiri dan sebelum pengumuman, kita akan doa syafaat dulu ya. Silakan Bu Bari untuk doa syafaat. Besar Bapa kami yang berkata di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Pada malam ini Tuhan, hati kami limpah syukur dan terima kasih. Kami lansiamu yang ada merasakan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Engkau juga memberkati lansiamu yang ada dengan firman-Mu, bahkan firman-Mu yang menguatkan semua lansiamu yang ada. Tuhan Yesus, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu, kami semua dengan rendah hati mohon Tuhan, sekira firman-Mu Kau izinkan tetap tinggal tertanam dalam roh hati kami pribadi lepas pribadi, supaya firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh, berbunga maupun berbuah-buah di dalam kehidupan lansiamu yang ada. Kami percaya kalau firman-Mu selalu bertumbuh Tuhan, sehingga lansiamu yang ada bisa melakukan sekalipun banyak tantangan, rintangan apapun, tapi masih bisa mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu Bapa. Terbukti sampai hari ini kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan
yang selalu ada dalam kehidupan Lamsiam yang ada. Sampai saat ini, seberapa banyak kaum Lamsiam yang ada, tetap Engkau masih mengasihi menggendong kami. Maka sebab itu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang mulia, semua Lamsiam-Mu tidak bisa membalas apa-apa Bapa, namun dengan kerinduan kami semua, selagi kami masih memberi umur panjang, Engkau memberkati kesehatan kami, sisa hidup kami Bapa mau kami pakai tetap taat maupun setia kepada Tuhan. Terlebih mau kami pakai tetap melakukan kehendak Tuhan yang terbaik, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami semua Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu Pendeta Maria maupun Pendeta Elmi maupun orang tua kekasih kami Bu Kurniadi, bahkan timnya. Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya, sekalipun suaminya jauh di Australia Bapa, namun Engkau tetap menyatukan. Oh Tuhan, pelayanan mereka, suami istri tetap melayani Engkau dengan rendah hati, dengan sukacita, sehingga pelayanan mereka tetap menjadi terang, menjadi berkat di mana dia berada, supaya nama-Mu tetap dimuliakan. Kami juga menyatukan hati kami, tetap berdoa untuk Pak Wijaya sekeluarga, bahkan putranya yang ada. Engkau memberkati senantiasa Bapa. Dia duduk di tengah-tengah lingkungan ini, sekiranya Tuhan tetap menjaga, tetap menggendong, supaya Pak Wijaya di mana di lingkungan ini menjadi terang, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Bahkan kami tetap menyatukan hati kami, berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di mana-mana tempat, di luar Jawa, luar pulau, di kota besar, kota kecil, khususnya kota Malang. Berkat-Mu sama Tuhan tetap mengalir kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di mana dia berada. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang dimenangkan untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami tetap menyatukan hati kami, berdoa untuk negara bangsa kami, mulai dari Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden, staf wakilnya, menteri-menteri yang ada, pejabat yang tertinggi sampai terendah, pejabat yang dinas di kota Malang kami tinggal ini. Terus satukan Bapak, satukan dengan pejabat-pejabat yang baru dipilih tahun-tahun ini Tuhan. Kau menyatukan tugas mereka dengan bagian keamanan yang ada. Sebab hari-hari ini Bapak, negara bangsa kami dilanda kerusuhan, kekacauan di mana-mana tempat. Maka sebab itu Tuhan, kami dengan rendah hati mohon, kiranya Tuhan campur tangan segera menghentikan perbuatan-perbuatan orang yang bertindak tidak tanggung jawab di negara bangsa kami ini, khususnya di kota Malang kami tinggal ini, supaya negara bangsa kami mengalami damai, sukacita, kenyamanan, pemulihan senantiasa. Kami percaya kalau negara bangsa kami mengalami pemulihan, kenyamanan, anak-anak Tuhan kembali lagi Bapa bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Inilah kami kaum Lamsiam yang ada, yang datang penuh dengan kelemahan. Namun kami sangat-sangat bersyukur, sekalipun kami datang keadaan lemah, Tuhan masih mau menerima kami seadanya. Inilah kebahagiaan bagi Lamsiam yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Bari. Ya, sekali lagi terima kasih buat tim dari Australia yang harus disebutkan ini. Berarti mulai dari sekarang, kiranya bukan hari ini terus, akan terus membawa pembicara-pembicara yang luar biasa. Kiranya Pastor Maria terus akan membawa kita terfokus untuk apa, pendewasaan, pertumbuhan iman, agar kita ini benar-benar siap. Siapnya bukan kita ini kapan mau dipanggil dulu-duluan, enggak. Siap itu dalam arti kita ini tidak ada ketakutan, tenang, damai, sukacita. Nah seperti itu, jadi kerinduan kita semua kan. Ya, berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat tim Evangelis
Emi, terima kasih, dan tante ibunya Pastor Maria, juga salam buat Pak Yonas. Ini di live di Facebook, kiranya Pak Yonas nanti juga bisa lihat. Kita tunggu juga, kita nanti juga Pak Yonas bisa datang ke Indonesia. November. Nah, ini sudah ada suara November, berarti nanti kita akan dilayani Pastor Yonas nanti bulan November. Ini sudah berbaris ini yang mau melayani kita ya. Kita sudah dekat dengan Natal. Saya punya misi diberkati, memberkati ini kita harus pasti. Jangan kita ini maunya diberkati terus saya, tapi kapan kita waktunya memberkati? Memberkati tidak harus berupa materi. Kita saling mendoakan, saling menyupport, memberikan motivasi. Itu sudah memberkati. Nah, inovasi barunya ini wis terserah semua. Bahkan saya serahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau inovasi baru apapun di sini, terserah. Penting jalurnya tetap fokus buat kemuliaan nama Tuhan. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Saya akan berikan pengumuman untuk besok Jumat ada ibadah di PD Kasih Filea ya, nanti dilayani oleh Pastor Tirsa Agustina. Terus yang kedua nanti hari Minggu saya ada pelayanan di Sendang Biru di GPDI, tempatnya Pak Dedan Mukti ya. Nanti kita pergi ke sana, kita mau melayani. Sekali lagi saya terus menghimbau, sekali lagi saya hanya membawa untuk melayani ya. Kalau melenceng-lenceng itu diomongno keri ya, wong itu kan mampir gitu ya. Jadi kalau diwolak-walik nanti Pak Wijaya yang dikelirukan ya. Dikit-dikit go nang Sendang Biru, dikit-dikit go nang Pantai Selatan, burung digowo nang Mars Bulan sana ya. Keliru semua. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya bawa untuk melayani. Nah, sisanya itu bonus, entah kemana kita nggak tahu. Oke, itu aja pengumumannya. Nanti kalau ingin ikut seperti biasanya, saya maunya japri, nggak usah lewat grup ya. Nanti jadi hal yang tidak diinginkan. Saya undang bangkit berdiri. Saya akhiri ibadah ini. Kita akan sama-sama mengakhirinya. Kiranya ibadah hari ini benar-benar dilawat Tuhan, benar-benar Roh Kudus menjamah pribadi lepas pribadi. Yang sakit tadi didoakan sembuh, diberikan jalan keluar, pergumulan diselesaikan. Yang pasti yang terbaik diterima pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang memberkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini sangat-sangat luar biasa. Walaupun sampai memutih rambut kita tetap digendong Tuhan Yesus. Tapi kita harus berjalan itu menyertai Tuhan Yesus dengan tidak apa? Tidak protes, tidak mengeluh, tapi lebih untuk bersyukur. Terlebih lagi kita ini jadi lansia harus juga berbuah. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kembali lagi saya ulangi, fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Ya, kiranya firman hari ini bawa pulang untuk jadikan berkat buat kita masing-masing. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi
karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan, menumbuhkan iman pribadi lepas pribadi jemaat JIG Stokam. Tuhan, terus lawat persekutuan ini Tuhan, kiranya akan menjadi teladan Tuhan. Terkhusus juga saya berdoa buat Evangelis Emi Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya akan terus Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Juga saya berdoa buat Pastor Maria Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Berikan inovasi-inovasi baru Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terlebih Tuhan dalam satu tim ini Tuhan, Kau berikan satu kekuatan Tuhan untuk hanya terfokus, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Yonas Tuhan, di dalam pengembalaannya di Australia Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Terkhusus lagi Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau juga akan melindungi keluarga ini Tuhan. Engkau berikan keselamatan Tuhan. Kau turunkan berkat yang luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan, akan Kau wujudkan suatu keluarga yang bahagia Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa iman-Mu, bawa hati-Mu, angkat tangan-Mu, dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, pengumuman yang terakhir. Jadi di ibadah JIG Stokam, kami ini membuka terbuka ya. Membuka terbuka ya, berarti buka-bukaan tenan ya. Jadi terutama saya selalu menantang itu jangan menunggu di jadwal. Ya, seperti ibadah-ibadah, wong kita cuma seminggu sekali, berarti cuma 4 kali. Lah ini pasukannya saya ini kekean, kekean sampean. Saya ini keke maksudnya. Ya, dalam arti itu, ayo kita mulai itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Langsung minta kepada Yuli, atau mungkin WA langsung bagi Yuli, tidak apa-apa. Aku WL, aku single. Nah ini menunjukkan kita ini sudah bertumbuh. Jangan dituding, ya jangan disuruh dijawab dulu. Aku mau doa syafaat, ayo maju, tidak apa-apa. Saya yakin semua bisa kok. Nanti kalau kita satu benar-benar ada satu ketulusan, kita nanti berubah. Nah berubah nanti kita mulai dibawa di luar sana beribadah dimanapun. Saya tidak melarang, dimanapun tidak melarang. Tapi bisa jadi teladannya apa? Waduh, sudah bisa berdoa syafaat. Waduh, bisa langsung doa berkat. Semua dilakukan seperti itu ya, setuju ya. Jadi ayo ditantang. Di sini sudah banyak, ini ada Bu Suhati, Bu Yeni, Bu Kristin, semua ini bisa semua. Tadi ada omongan Pak Wijaya kok iso eling ya, mai situ-situ ya eling mau bendino rebut diceputi. Ya, betul enggak? Saya enggak mau pamer atau merasa waduh Wijaya ini benar-benar dipakai Tuhan, enggak. Saya sudah melekat sama hatinya lansia. Kiranya Tuhan terus pakai saya yang mungkin saat-saat ini lagi kayak goncang. Saya hanya bisanya apa sih? Berlutut, ya berdoa. Dan puji Tuhan saya ini dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, memberikan suatu semangat yang luar biasa. Dan titik poinnya, saya yakin suatu kesetiaan itu akan dibalas dengan yang terbaik sama Tuhan. Saya tidak akan mengabsen siapa ini yang rajin ini, tidak, sudah.
saya terus akan memberikan pemantauan sehingga saya ini tahu, oh lansia ini seperti ini, lansia ini seperti ini. Dan maaf kata, saya bukan mau viral mau apa, tanpa terasa saya ini sudah 14 tahun sama lansia ini sudah 14 tahun, mulai saya pengembalaan FA sampai saya bikin komunitas sampai akhirnya saya bentuk jadi satu PD seperti ini. Tidak terasa sudah 14 tahun. Jadi kalau hanya omongan kok tahu rumah-rumahnya, itu kaset sudah. Bukan hanya tahu rumahnya saja, terlebih lagi saya tahu pribadi, lepas pribadi. Tapi di sini saya tidak pernah menghakimi, saya selalu tulus saja, saya selalu yakin bahwa saya doa ini akan dijawab Tuhan dan pasti kita akan berkumpul bersama. Nanti kita ada acara Natalan JIG, jadi Natalan JIG selain nanti kita Natalan sendiri, di Pak Junaidi juga Natalan sendiri, di GTI juga Natalan sendiri loh. Kan sudah sukacita kan ya. Kalau pelayanan saya ini merasa masih kurang sampai kurang ya sudah, jawabannya ada di pribadi, lepas pribadi. Saya tidak mau protes, saya sudah merasa wah sudahlah, banyaklah tantangan saya dibohongi, saya dibujui, saya diakali. Bukan karena lansia ini suka-suka seperti itu, tapi saya yakin itu pribadi lepas pribadi. Karena apa, suatu hal apa, saya tetap memaklumi, saya tetap akan cinta lansia. Jadi kuatkan saya ya, terus untuk melayani ya, berikan kekuatan saya untuk melayani ya. Karena bukan saya merasa down, saya tadi sempat ngomong 1 bulan dibikin sekali ya. Ini ada Yuli. Sekali lagi saya bukan down, dalam arti Tuhan memberikan satu hikmat kepada saya. Saya hanya bawa misinya itu supaya lansia ini fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Terlebih lagi, saya tidak ada janjian sama Pastor Maria. Tanya, pernah saya bawa tema, Pastor Maria bawakan tema ini aja, Pastor Maria. Ini lagi goyah, Pastor Maria. Lansia-lansia ini lagi goyah, Pastor Maria di JIG. Tidak seperti itu ya, Pastor Maria. Ini saksinya. Saya juga tidak kenal sama namanya evangelis Mi ya, katanya dari Jakarta. Kemarin saya tulis pastor, ternyata evangelis, dan saya nyaksikan sendiri sebenarnya ya sudah pastor, apalagi sudah dari STT ya. Nah luar biasa. Saya tidak ada janjian, tapi hari ini terbuka semua. Kita sudah masuk di masa tua. Saya sekali lagi selalu mengingatkan, saya tidak pernah ngomong waduh kita tidak ada janjian materai. Betul tidak? Kita tidak ada janjian materai sama Tuhan. Saya selalu ngomong Tuhan 72 tahun aja Tuhan 75 Tuhan. Ini ada yang masih 80. Ini berarti Tuhan Yesus itu cinta sama kita. Ya betul enggak? Kalau misi visi kita ini salah, ayo kita rubah. Maunya dibuat gimana lagi gitu ya. Kita diberkati, ya memberkati ono. Nah seperti itu. Jadi saya rindu, ayo lansia ini bertumbuh. Ada satu perubahan. Tapi dalam hati saya bukan tadi rame-ramenya tentang Mahadir, saya nggak ngelarang. Jadi sekali lagi ini saya nggak ngelarang. Tanyalah pastor-pastor hamba-hamba Tuhan di sini, masa ibadah dilarang pastor? Tidak ada. Tidak ada hamba Tuhan yang larang orang itu untuk ibadah. Cuma di sini saya meluruskan, ayo motivasimu ibadah ini untuk apa gitu. Saya saksi aja dikit ya, ada apa-apa ya. Kemarin debat dengan salah satu jemaat, dan saya ngomong ini konyol sekali. Saya tidak perlu menyebutkan namanya lah ya. Pasti orangnya sukanya panjang lebar kiri kanan, mencela-mencela, menggok kiri kanan. Tapi saya tidak mau menghakimi. Dalam arti saya selalu ngomong loh, beribadah kan hak kita Pak Wijaya. Betul hak kita. Tapi motivasimu apa beribadah? Itu masih ngoyel aja sudah. Ya, terus akhirnya cuma ini. Ini jadi pertanyaan kita semua aja. Boleh ya, jadi pertanyaan kita semua ya. Di sini kan lansia. Walaupun ini saya anggap 0,02% lansianya Malang. Saya pernah mengumpulkan 800 jemaat lansia. Saksinya Bu Sri, Bu Suharti ini juga saksinya. Bu Pri juga saksinya. Bu Christine mungkin juga pernah tahu. Di MCB saya pernah mengumpulkan 800 jemaat lansia. Nanti pertanyaan ini dibawa pulang ya, tidak perlu dijawab. Ya, kalau memang motivasimu ibadah, fokus lurus tulus tanpa modus, hanya satu pertanyaan. Satu aja pertanyaan. Kenapa gereja atau PD yang suka berbagi berkat, yang ada selalu berkatnya, sembako, ampo, apapun lah, selalu ramai. Dan
PD atau gereja yang tidak bisa memberikan berkat, mungkin tidak bisa memberikan perjamuan kasih, mungkin tidak bisa memberikan nasi kotak, mungkin tidak bisa memberikan angpau, sepi. Ya, pertanyaan ini dibawa pulang, jawaban dewe. Selesai. Maaf kata, saya ini kembali lagi 14 tahun saya melayani. Di sini saya tegaskan, bukan saya, waduh Pak Wijanjan saya nggak kayak perjamuan kasih, sepi mari gini. Nggak takut saya. Saya masih disertai orang-orang yang setia kok. Nah nanti yang nggak setia, ketok alasan ulang tahun Pak Wijaya, nggak bisa datang Pak Wijaya, udan Pak Wijaya, celana aku gurung garing, bla 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 bla. Ya tadi, pertanyaan tadi nanti bawa pulang ya. Kiranya pertanyaan ini bisa menjernihkan kita. Terlebih lagi, aku akan terus ibadah wis dikei gak dikei, ono sembako gak ono sembako, ono amplop gak ono amplop, norekan fokus lurus tulus tanpa modus ibadah. Nah, berikan kemuliaan buat Tuhan. Hari ini pun loh, ini ada Pastor Maria. Hamba Tuhan itu rindu kok memberkati lansia. Kalau memangnya ada, setuju enggak? Setuju ya, Pastor Maria ya? Pastor Maria juga suka berbagi, menang-menang kayak kuis yang orang-orang ngomong kayak cemban, ayo seneng kayak gomban loh ini. Ya, nah kita terus berdoa, nanti Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa lagi. Nah seperti itu ya. Nanti pertanyaan ini tidak perlu dijawab di grup, tidak usah dijawab, diberikan saya, tidak usah, dibawa dewe direnung. Oh iya ya pertanyaan ini Pak Wijaya itu apa? Ini betul Bu Hunter ini, tapi tidak tahu motivasinya apa. Pokoknya betul toh ini ya. Ya nanti dibawa pulang, dicerna pertanyaan ini apa Pak Wijaya maksudnya. Ya, setuju ya? Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali buat Pastor Maria, kiranya ojo kapok-kapok melayani di sini. Wah, malah senang ya, kiranya terus akan dibawa orang-orang yang luar biasa. Nah, kita nikmati konsumsi yang ada. Tadi dapat kue dari Pastor Maria, dan ini tadi juga goreng pisang goreng ya, enggak apa-apa ya. Nanti tetap perjamuan kasih tetap ada. Sekali lagi saya tidak akan ngomong minggu keberapa. Saya hanya untuk bukan ngetes juga. Ini loh, ayo kita bawa ini kesetiaan. Nah, nanti saya cuma hanya menjanjikan ada berkat firman yang luar biasa. Minggu depan kita dilayani Pastor Tendian, Edi Tendian. Minggunya lagi kita akan dilayani sama pendeta yang punya hati untuk memberikan satu motivasi sama lansia, juga nanti memberikan firman yang sangat luar biasa, terus baru. Dan saya terus berharap dari Pastor Maria, siapapun yang di sini yang mungkin lihat di Facebook, lihat di WA, dimanapun yang mau melayani di JIG Stokam, terbuka, silakan saja. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya. Oke. Kita foto dulu.